Oke semuanya, malam ini kita akan membahas mengenai pembuatan lubang tanam dan juga penanaman kelapa sawit. Teman-teman pasti banyak yang belum mengetahui bagaimana cara-cara pembuatan lubang tanam yang baik dan yang benar. Tapi sebelum itu kita harus ketahui dulu, yang pertama adalah pola tanam. Nah, pola tanam digunakan untuk menentukan berapakah pohon yang akan kita tanam dalam luasan 1 hektar. Contohnya di sini umumnya perusahaan kelapa sawit di Indonesia menggunakan SPH atau sampel pokok per hektar itu 143 pokok per hektar. Jadi nantinya dalam 1 hektar terdapat 143 tanaman kelapa sawit. Nah, bagaimana ya caranya? Seperti teman-teman lihat, itu ada jarak antar pohon. Jadi jarak antar pohonnya itu 9 meter. Kemudian nanti jarak antar barisnya itu 7,79 meter. Nah, nantinya akan membentuk pola segitiga. Kemudian tujuannya kenapa kok kita harus tahu pola tanam? Agar nanti kita tidak kesusahan ketika melakukan penanaman. Jadi tidak ada yang jaraknya berbeda-beda atau mereng dan segala macamnya yang akan menyulitkan ketika nanti proses perawatan. Oke, ini dibutuhkan pola tanam agar seragam tentunya ya, sehingga unsur hara, pendapatan cahaya matahari, kemudian air juga bisa seimbang antar pohonnya. Kemudian untuk pelaksanaan di sini sudah saya sampaikan juga sebelumnya bahwasanya kemiringan lahan itu 0 sampai 25 derajat. Di atas 25 derajat itu harus membutuhkan perlakuan ekstrim, dan untuk perkebunan itu umumnya mereka tidak menggunakan areal yang dengan kemiringan seperti itu. Umumnya yang masih mereka gunakan itu yang kemiringannya maksimal 25 derajat, itu pun sudah diberikan terasan. Sebelumnya sudah saya jelaskan di video ketika pembuatan teras di proses land clearing atau di perencanaan lahan. Oke, berikutnya di sini saya tampilkan tabelnya. Jadi tidak hanya SPH 143 saja untuk tanaman kelapa sawit, teman-teman bisa juga menggunakan SPH 136 ataupun 128, tergantung mau pakai yang mana. Namun saya rekomendasikan menggunakan 143 pokok untuk 1 hektarnya. Ini akan lebih efektif terhadap luasan, kemudian produksi yang dihasilkan juga tidak tidak terlalu berbeda dengan SPH yang lainnya. Oke, teman-teman mungkin bisa screenshot kalau terlalu cepat mungkin saya menjelaskan. Berikutnya di sini langsung saja untuk pembuatan lubang tanam. Yang pertama, sebelum saya jelaskan caranya, di sini saya spesifikasinya akan saya sampaikan bahwasanya untuk tanaman kelapa sawit idealnya itu untuk lebarnya atau panjang kali lebarnya itu lubang tanamnya itu 60 cm dikali 60 cm dengan ketinggian lubangnya atau kedalamannya 60 cm juga. Nah, di beberapa perkebunan ada juga yang menerapkan menggunakan panjang kali lebar kali tinggi itu 50 cm kali 50 kali 50. Namun untuk saya sendiri lebih prefer menggunakan 60 cm. Nah, itu. Kemudian untuk caranya ada dua, yaitu secara manual dan secara mekanis. Untuk manual teman-teman bisa menggunakan cangkul dengan bentuknya kotak ya, karena akan lebih mudah menggunakan cangkul ketika bentuk yang akan kita buat itu kotak. Akan sulit ketika nanti kita membuatnya dalam bentuk lingkaran. Kemudian untuk yang mekanis biasanya ini bentuk lubang tanamnya adalah lingkaran, tapi tetap untuk ukurannya ketinggiannya 60 cm, kemudian diameter lubangnya itu juga 60 cm. Nah, ini untuk mekanis ini umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana alat yang digunakan itu dia namanya hole digger, seperti semacam traktor juga, namun ada pengebornya di bagian belakang. Ini akan lebih sangat cepat dibandingkan cara manual. Nah, ini sekilas untuk pembuatan lubang tanamnya ya teman-teman ya. Untuk berikutnya, setelah lubang tanam dibuat itu tidak bisa juga kita langsung menanamnya menggunakan bibit kelapa sawit. Perlu dilakukan perlakuan khusus, yaitu pemberian pupuk lubang. Nah, ini yang biasanya tidak dilakukan oleh para petani kelapa sawit yang masih awam. Di sini saya akan contohkan, di sini menggunakan solid dan juga trichoderma. Nah, untuk trichoderma mungkin masih jarang ya yang pakai, karena ini kan
sebenarnya fokusnya itu agar nanti tanaman yang dihasilkan itu dia resisten terhadap Ganoderma atau jamur yang dapat membunuh kelapa sawit. Teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Di situ saya videokan tanaman kelapa sawit yang terkena Ganoderma dan itu nantinya pasti akan mati. Di sini pupuk yang digunakan solid 10 kg. Nah, solid ini juga sebenarnya tidak dijual di pasaran ya, karena ini termasuk bagian limbah olahan dari pabrik kelapa sawit. Namun teman-teman bisa juga di sini menggunakan pupuk seperti kapur, dolomit seperti itu, RP. Nah, bisa menggunakan itu atau bisa juga menggunakan pupuk kandang apabila memiliki jumlah yang cukup banyak. Namun pupuk kandang yang digunakan tentunya bukan pupuk kandang baru, melainkan pupuk kandang yang sudah matang seperti itu. Nah, kemudian setelah pupuk lubangnya dimasukkan, di sini saya ada gambarnya ya. Ini yang hitam ini namanya solid. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, barulah nanti proses penanaman bisa kita lakukan. Nah, di sini alurnya bagaimana? Alurnya adalah seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah membuat video tentang pembibitan. Ketika tanaman sudah berumur 13 bulan, bibit akan dilansir dari tempat pembibitan menuju areal tanam menggunakan truk. Di sini truk besar itu digunakan SOP 90 pokok untuk per rate-nya atau sekali muat. Kenapa? Agar polybag-nya itu dapat tersusun secara rapi, padat, dan tidak menyebabkan pecahnya polybag yang akan melukai akar. Namun ada juga biasanya yang nakal seperti polybag-nya ini ditumpuk-tumpuk sampai ke atas. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena akan merusak sistem perakarannya. Nah, setelah itu akan setelah sampai di areal yang akan ditanam itu diecer per lubang itu satu pokok. Nah, di sini teman-teman gambarnya ini bukan semak rumput ya, ini semaknya ini adalah tanaman mukuna atau cover crop. Nah, cover crop ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kedepannya saya akan buatkan video lebih detail tentang apa itu cover crop, tanaman apa saja yang bisa dipakai dan fungsinya apa. Nah, setelah itu polybag dibuka, tanaman dimasukkan ke dalam lubang tanam seperti biasa. Nah, di sini ada satu tips di mana polybag bekas dari bibit itu jangan teman-teman buang. Nah, jadi polybag-nya itu kita seperti memakai sarung, kita ikatkan di sekitar batang bawahnya ini. Kenapa? Karena bibit kelapa sawit yang masih muda itu sangat rentan terhadap serangan seperti babi hutan dan juga hama tikus, di mana mereka itu biasanya menyerang pucuk-pucuknya bagian pangkal ini karena rasanya itu manis. Nah, jadi kita ikatkan, kita kelilingkan begini, kemudian kita ikat menggunakan rafia dengan tali plastik seperti itu. Nah, ini bisa menjaga dari serangan tikus. Selain itu dia akan lebih lembab di bagian bawah, sehingga ketika cuacanya mungkin agak ekstrim dia lebih aman, tidak kekurangan air seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya lebih jelas lagi saya gambarkan ini lubang tanam yang tadi sudah dibuat. Ini yang bentuknya kotak, ini yang bentuknya agak bulat ya. Nah, ini kita timbun, kemudian polybag-nya nanti akan kita ikatkan di sekitar sini. Nah, dan rekomendasinya yang digunakan untuk menimbun adalah tanah topsoilnya dahulu, baru nanti subsoilnya untuk timbunan yang bagian atas. Nah, di sini saya berikan contoh saja. Ini adalah contoh peta areal yang ditanami kelapa sawit pada areal berbukit ya. Di sini nampak tidak beraturan arealnya. Nah, harapannya teman-teman bisa memetakan areal teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa menyensus atau melihat di areal teman-teman itu ada berapa pokok yang mati setelah 1 bulan tentunya ya. Setelah 1 bulan ditanam kita lihat berapa pokok yang mati, berapa yang hidup. Nah, yang mati itu nanti akan kita sisip kembali, kita tanam ulang menggunakan bibit yang baru, sehingga nanti tidak dalam 1 hektarnya itu tidak ada lubang tanam yang kosong, semuanya terisi sehingga menjadi lebih efektif untuk secara luasannya.
Seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya untuk penanamannya. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai perawatan tanaman kelapa sawit ketika saat masih muda atau TBM. Kalau orang perusahaan biasanya menyebutnya TBM atau tanaman belum menghasilkan. Oke, tunggu saja videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan juga bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda. Dan selamat malam.